Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bu Nur Hasanah. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang energi dan daya listrik, yaitu materi fisika SMA kelas 12, semester 1 ya, masih dalam bab 1, yaitu rangkaian arus searah. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share ya ke teman-temannya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih Ibu ucapkan bagi yang sudah men-like dan men-subscribe, semoga semakin dilimpahkan ya rezekinya. Yuk langsung aja. Materi yang akan kita bahas pertama kali pada video kali ini yaitu tentang energi listrik. Dalam fisika diberi simbol W ya, W besar. Energi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi listrik merupakan suatu bentuk energi yang berasal dari sumber arus listrik, di mana arus listrik ini terdiri dari muatan-muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi dapat dikatakan juga bahwa energi listrik ini disebabkan oleh adanya muatan listrik yang mengalir. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ini ya setrikaan. Nah, setrika ketika kita colokkan ke stop kontak atau ke sumber tegangan, maka setrika ini akan dialiri oleh arus listrik yang terdiri dari muatan listrik ya. Sehingga ketika dia dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik yang terdapat pada setrikaan akan diubah menjadi energi panas. Nah, ini sesuai ya dengan hukum kekekalan energi bahwa energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi hanya bisa berubah bentuk. Contohnya yang tadi ya, dari energi listrik menjadi energi panas. Kemudian ada contoh lain, misalkan kipas. Kalau kipas berarti dari energi listrik dirubah menjadi energi gerak. Lampu, TV, dan masih banyak lagi ya peralatan elektronik yang menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik itu satuannya adalah joule atau watt-hours (Wh). Nah, di sini juga terdapat konversi satuan energi listrik, di mana 1 watt-hours sama dengan 1 watt dikali hours itu sama dengan jam ya. Jadi 1 jam kita rubah ke satuan SI, kita jadikan sekon atau detik. Nah, 1 jam itu kan sama dengan 3.600 detik. Jadi 1 watt-hours sama dengan 1 watt dikali 3.600 detik, atau sama dengan 3.600 joule. Nah, ini satuan SI-nya ya. Nah, di sini juga ada satuan 1 kWh. 1 kWh sama dengan 1000 Wh. Jadi 1 kilo itu sama dengan 1000 Wh ya. Biasanya di mana sih kita menemukan satuan ini 1 kWh? Yap, betul banget. Biasanya kita menemukan satuan ini di sekring rumah kita ya. Biasanya kalau kita ingin mengetahui dalam 1 bulan itu kita sudah menggunakan energi listrik itu berapa kWh sih? Nah, ini bisa dilihat di sekring rumah kita ya. Kemudian, besarnya energi listrik yang diberikan sebuah sumber tegangan untuk memindahkan muatan yang memiliki hambatan R secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan W sama dengan Q kali V, di mana W-nya adalah energi listrik, satuannya joule, Q-nya adalah muatan, satuannya coulomb, V-nya adalah beda potensial atau tegangan listrik, satuannya volt. Nah, karena muatan sama dengan arus kali waktu, maka persamaan energi listrik dapat kita jabarkan kembali ya. Kan rumus awalnya ini ya, W sama dengan Q kali V, muatan kali tegangan. Nah, kemudian Q-nya kita jabarkan jadi I kali T ya. Jadi W sama dengan I kali T kali V, maka persamaan akhirnya adalah W sama dengan Vt, yaitu energi sama dengan tegangan dikali arus dikali waktu ya. Ini jadi persamaan umum energi listrik ya. Jadi W sama dengan tegangan kali arus kali waktu. Oh iya, energi listrik dapat kita jabarkan kembali loh persamaannya. Kan persamaan awalnya ini ya, W sama dengan Vt, di mana W-nya adalah energi listrik, satuannya joule, V-nya adalah tegangan atau beda potensial, satuannya volt, I-nya adalah arus listrik, satuannya ampere, dan T-nya adalah waktu, satuannya sekon. Nah, berdasarkan hukum Ohm, V
V sama dengan I kali R, maka V di sini dapat kita jabarkan kembali ya menjadi I kali R, sehingga persamaan akhirnya diperoleh W sama dengan I kuadrat kali R kali T, di mana W-nya adalah energi listrik satuannya Joule, I-nya adalah arus listrik satuannya ampere, R-nya adalah hambatan satuannya ohm, dan T adalah waktu satuannya sekon. Nah, berdasarkan hukum ohm juga, I sama dengan V per R. Dari rumus ini ya, kita balik jadi I sama dengan V per R. Nah, jadi I di sini dapat kita ganti nih menjadi V per R. Sehingga persamaan akhirnya menjadi W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Di mana W-nya adalah energi listrik, V-nya adalah tegangan satuannya volt, R-nya adalah hambatan satuannya ohm, dan T adalah waktu satuannya sekon. Nah, kok persamaan energi listrik banyak sekali ya? Ada W sama dengan V, ada W sama dengan I kuadrat kali R kali T, ada W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nanti pas ketemu soalnya pakai yang mana ya kira-kira? Nah, jadi persamaan ini kita sesuaikan dengan yang diketahui di soal ya teman-teman. Jadi misalkan kalau di soal itu diketahuinya arus dan hambatan ya. Sekarang diketahuinya arus dan hambatan. Berarti kita mencari energi listriknya menggunakan persamaan yang ini. Nah, kalau misalkan diketahuinya tegangan dan hambatan, berarti kita mencari energi listriknya menggunakan persamaan yang ini. Nah, kalau diketahuinya tegangan dan arus, maka kita dapat mencari energi listriknya dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi, disesuaikan saja dengan apa yang diketahui di soal ya. Oleh karena itu, sebelum mengerjakan soal, kita harus membacanya dengan teliti ya. Yuk kita lanjut ke contoh soal energi listrik. Disimak baik-baik ya teman-teman. Untuk contoh soal energi listrik nomor 1, silakan perhatikan gambar berikut ini ya teman-teman. Nah, dari gambar berikut ini, yang ditanyakan adalah pertama, tentukan energi listrik yang diberikan baterai 6 volt selama 1 menit. Berarti yang ditanyakan adalah energi listriknya ya, yaitu berarti yang ditanyakan adalah W-nya. Nah, yang diberikan baterai 6 volt. Nah, ini berarti tegangannya atau beda potensialnya 6 volt. Nah, selama 1 menit. Nah, ini adalah waktunya ya, berarti T-nya sama dengan 1 menit. Nah, kira-kira kita menggunakan persamaan yang mana sih untuk mencari energi listrik pada soal yang A? Nah, ingat dulu ya, persamaan energi listrik kan ada banyak nih. Kira-kira yang pas itu menggunakan persamaan yang mana ya? Yang pertama ada W sama dengan V ya, VI kali T. Kemudian ada W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Kemudian ada W sama dengan V kuadrat per R dikali T, di mana V-nya adalah tegangan atau beda potensial, I-nya adalah arus, T-nya adalah waktu, dan R adalah hambatan. Nah, untuk soal yang A, kita tulis dulu nih yang diketahui yang mana. Untuk soal yang A, diketahui baterainya 6 volt, berarti ini tegangannya ya, V-nya sama dengan 6 volt. Kemudian diketahui waktunya, T-nya sama dengan 1 menit. Tapi harus kita rubah dulu ke satuan SI ya, ke sekon. Nah, 1 menit sama dengan 60 sekon. Kemudian dari gambar berikut ini kita dapat menentukan arus listriknya ya, yaitu dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, berarti nanti kita dapat mencari I-nya. Nah, untuk soal yang A berarti kan diketahui V, diketahui I, diketahui T-nya. Berarti persamaan energi listrik yang pas yang kita gunakan untuk soal yang A adalah yang ini ya. W sama dengan V kali I kali T ya. Nah, V-nya udah ada, T-nya udah ada, berarti kita tinggal mencari arusnya dulu nih I-nya, yaitu dengan menggunakan hukum Kirchhoff ya. Ingat, ini kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma V tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan, kita buat dulu arah loopnya ya. Kan kita nggak tahu nih arus listriknya itu mengalir ke kanan atau ke kiri, makanya kita buat permisalan, yaitu kita buat loopnya. Loop ini adalah permisalan arah arus listrik ya. Ini loopnya. Dan usahakan arah arus listriknya searah dengan loop ya. Kita buat I-nya
searah dengan loop. Setelah kita gambar, baru deh kita analisis. Ingat ya, menganalisisnya menggunakan perjanjian hukum 2 Kirchhoff, di mana untuk sigma V-nya berarti ketika loopnya muter pertama kali menjumpai kutub yang pendek, berarti nilai V-nya akan bernilai negatif ya. Berarti kita bisa tulis min 6, muter lagi ketemu kutub yang panjang, berarti ini plus 12 ditambah I dalam kurung. Nah, karena ini rangkaian seri, R-nya tinggal dijumlah, berarti 8 tambah 10 ya, sama dengan 0. Min 6 tambah 12 berarti 6 ditambah 18 kali I ya, sama dengan 0. Kemudian 6 pindah ruas jadi min 6. Ini I-nya jadi 18I, maka I-nya sama dengan min 6 per 18. Atau kita perkecil sama-sama dibagi 6. Berarti ini min 1 per 3 ampere ya. Nah, ini adalah untuk arus listriknya. Min 1/3 ampere. Nah, min di sini menandakan bahwa arah arus listriknya itu berlawanan dengan loop yang kita buat ya. Berarti aslinya arah arus listriknya ini berlawanan dengan jarum jam ya. Karena kan kita buatnya searah, ternyata hasilnya negatif. Berarti arah arusnya seharusnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kalau I-nya udah dapat, kita bisa nih tinggal masukin ke persamaan yang ini, W sama dengan VI kali T ya. Kita masukin deh ke sini. W sama dengan V kali I kali T, di mana V-nya adalah tegangan 6 volt, I-nya adalah 1/3. Nggak usah dimasukin ya minusnya, karena hanya menandakan arah. Dan T-nya adalah waktu, tadi 1 menit, kita rubah ke sekon jadi 60 sekon ya. 6 bagi 3, 2. Berarti 2 kali 60, 120 joule. Nah, ini untuk energi listrik pada baterai 6 volt. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang B. Yang B yang ditanyakan adalah energi kalor yang muncul pada resistor 8 ohm selama 1 menit. Nah, energi kalor yang muncul pada resistor 8 ohm ini dihasilkan dari energi listrik ya. Jadi energi listrik dirubah menjadi energi kalor, sehingga untuk mencari energi kalor pada resistor 8 ohm kita menggunakan persamaan energi listrik juga. Nah, kira-kira persamaan yang mana yang pas untuk soal yang B? Kita lihat yang diketahui apa pada soal B. Yang diketahui adalah resistor 8 ohm, berarti R-nya ya. R-nya 8 ohm selama 1 menit, berarti T-nya 1 menit. Jangan lupa kita rubah ke sekon, berarti 60 sekon ya. 1 menit sama dengan 60 sekon. Kemudian dari rangkaian ini juga kita dapat mengetahui arus listriknya ya. Nah, tadi kan sudah kita hitung arus listriknya. Karena ini satu loop, berarti arus yang mengalir sama ya. Arus yang mengalir sama. Ya, jadi arus yang mengalir adalah sama I-nya, yaitu 1/3 ampere. Nah, karena di sini sudah diketahui R-nya 8 ohm, T-nya 60 sekon, dan I-nya min 1/3 ampere, maka persamaan energi listrik yang pas untuk soal B yaitu yang nomor 2. Ini ya, yang kedua. Jadi bisa kita tulis W-nya sama dengan I kuadrat kali R dikali T. I-nya adalah 1/3, berarti 1/3 dikuadratin kali R-nya 8, T-nya 60, sama dengan 1/9 ya, 3 dikuadratin 9 kali 8 kali 60. Nah, ini 6 sama 9 bisa kita sederhanain ya, sama-sama dibagi 3. Ini jadinya 20 ya. Ini kita bagi 3 jadinya 3. Ini jadi bisa kita tulis 8 kali 20, 160 dibagi 3, sama dengan 53,33 joule. Nah, ini untuk energi listrik pada hambatan atau resistor 8 ohm.